Tahapan yang pertama adalah interfase. Pada tahap interfase ini muncul sentrosom dengan pasangan sentriol, di mana jika dilihat di mikroskop, terdapat benang-benang seperti bintang. Hal inilah yang menginisiasi pemberian nama aster. Pada saat yang bersamaan, membran inti mulai menghilang. Ini gambar membran inti. Lalu, inti sel mulai rusak karena benang-benang kromatin yang mulai terduplikasi. Ini saya tebalkan lagi, membran inti sel yang mulai rusak. Yang warna hijau ini adalah nukleolus, jadi nukleolus masih nampak ada. Kita bandingkan dengan sel yang masih utuh, jadi ini membran intinya, lalu ada materi genetik, ada nukleolus yang warna hijau. Sedangkan gambar yang di atas ini adalah ketika sel mengalami pembelahan, yaitu pada tahap interfase, maka selnya mulai rusak seperti ini. Ketika muncul sentrosom dengan pasangan sentriol, pasti diikuti oleh hancurnya membran inti dan mulai menghilangnya nukleus. Nah, sekarang kita beri keterangan gambar dari tahap interfase ini. Ini ada nukleolus, kemudian ada kromatin yang mengalami perbanyakan atau duplikasi, kemudian membran inti atau selubung intinya mulai rusak, sentrosomnya nampak dengan benang-benang pendek yang disebut dengan tahapan berikutnya adalah profase. Pada tahap profase ini, sel mengalami pembesaran, sentrosom tetap ada dengan pasangan sentriolnya, namun yang berbeda dari yang tadi adalah jarak antar satu sentrosom dengan lainnya menjadi lebih renggang. Membran inti sel atau selubung inti sel juga mulai rusak, masih tetap ditemukan adanya nukleolus, walaupun sudah mulai samar. Bagian yang ini merupakan kromatin yang mengalami duplikasi pada interfase berikatan dengan sentromer. Ini yang disebut dengan kromosom. Nah, pada tahap ini, kromosom itu mengalami fase yang paling optimal, yaitu kromosomnya pendek dan tebal. Pada gambar ini menunjukkan bahwa benang spindel pada awal mitosis ini adalah aster, sentromernya ini kromosom mengandung 2 kromatin anakan. Nah, pada gambar ini adalah kromosom dengan 2 kromatin anakan. Kita akan berketerangan. Jadi, ini ada benang spindel, ada aster, ada selubung inti yang sudah mulai rusak. Ini kromosom yang sudah berada pada kondisi yang optimal, pendek dan tebal. Tahapan selanjutnya adalah metafase. Pada tahapan ini, ukuran sel semakin membesar. Sentrosom ketarik ke arah kutub sel karena ada daya tarik yang berlawanan antar kutub. Sentrosom akan menjadi berada di bagian tengah, bagian ujung-ujungnya. Benang spindel semakin memanjang karena adanya daya tarik tadi. Membran inti dan nukleolus mulai menghilang. Kromosom ketarik ke arah kutub sehingga kromosom berjajar di tengah. Nah, sentromer ini akan berikatan dengan benang spindel. Bagian tengah disebut dengan plat metafase atau plat pembelahan. Ini yang diberi garis putus-putus ini bagian tengah. Jadi, kromosomnya berjejer persis berada di tengah sel. Nah, jika digambarkan begini, sentromer ini akan berikatan dengan benang spindel karena adanya kinetochor yang. Nah, inilah gambar dari metafase. Ini ada plat metafasenya, bidang ekuator, di mana sentrosom pada kutub-kutub spindel itu yang membuat daya tarik-menarik sehingga mereka berjejer di plat metafase tersebut. Mari kita beri keterangan yuk. Nah, di metafase ini kita akan lihat gambar yang tadi kita sudah buat.
nampak ada plat metafase di mana kromosom berjejer di plat metafase tersebut karena adanya kinetokor tadi. Jangan lupa ukuran selnya juga bertambah. Tahapan selanjutnya adalah anafase. Nah, pada tahapan anafase ini ukuran sel semakin membesar dan dia bertambah lonjong ya, ukurannya lebih besar, tambah lonjong. Sentrosom mulai menarik benang spindle. Jadi ada gaya tarikan antar kutub ya. Di mana tarik-menarik ini menyebabkan benang spindle menjadi terputus. Terputus itu karena bagian atas dan bawah saling kuat tarik-menarik. Itu yang juga menyebabkan sentromer terbelah menjadi dua. Yang semula tadi berjejer di tengah karena ada daya tarik, maka menyebabkan bagian bawah menuju ke atas, bagian atas menuju ke bawah. Dan sentromer itu terbelah menjadi dua. Nah, di mana yang awalnya tadi pada metafase ada plat metafase, nah pada anafase ini karena ada daya tarik yang begitu kuat antar kutub, menyebabkan muncul lekukan sel. Ini gambarnya ya. Jadi kromosom anaknya sudah tarik ke kutub yang berlawanan dan mulai muncul benang spindlenya sudah mulai terputus, tuh lihat di tengah ya. Kita akan memberi keterangan. Ada lekukan sel, kemudian ini ada kromatid anakan yang sudah bergerak menuju kutub yang berlawanan dan benang-benang spindle mulai terputus. Tahapan berikutnya adalah telofase. Pada telofase ini lekukan sel semakin ke dalam dan mulai menyatu lekukannya. Jadi mulai terbentuk membran inti dan nukleus namun masih samar. Sehingga nampak ada dua sel ya. Nah, benang spindle mulai memendek. Karena dia memendek seperti bintang lagi sehingga muncul aster kembali. Ini adalah gambar dari telofase, sudah ada aster ya. Lekukannya semakin mendalam sehingga menyebabkan nampaknya jadi ada dua sel di situ, tapi belum terpisah dengan sempurna. Nah, lekukan sel pada sel hewan ini disebut dengan mid body. Yuk kita beri keterangan. Ini ada aster, kemudian membran inti sel mulai terbentuk walaupun belum sempurna. Lalu ada, ini saya tebalkan ya membran inti selnya, lalu ada kromosom-kromosom lagi, di mana kromosom ini memiliki atau disebut dengan istirahat ya, jadi dia panjang dan tipis. Setelah terjadi telofase, maka dilanjutkan dengan sitokinesis. Sel membelah menjadi dua, di mana ukurannya sama. Membran inti terbentuk sempurna. Kemudian sentromer menghilang, kromosom semakin padat, menjadilah inti sel dengan materi genetiknya itu. Nukleolus pun terbentuk sempurna. Sehingga jadilah dua sel anakan di mana masing-masing sifatnya adalah sama dengan induknya atau diploid. Well, inilah tahapan-tahapan yang terjadi pada proses pembelahan mitosis. Sangat sederhana, ada poin-poin yang harus diikuti pada setiap tahapan yang menjadi kunci khasnya. Semoga penjelasan ini bisa membantumu belajar. Selamat menikmati sisa hari ini. Terima kasih.